Hai Somai, ketemu lagi dengan kami Mystical Experience. Hai guys. Dan saya Frida dan sebelah saya Caca. Jadi kita sekarang ya ada berita yang lagi hot-hotnya mungkin. Ini tentang namanya Kim Garam. Kim Garam. Uyah. Ya. Asal beriodium, jadi tidak gondongan. Tawa. Aya obatna gondongan. Apa? Sangu bulet-bulet baledogeun kagogog. Lain. Bulau. Aduh, biru dikadeurkeun. Iya, bisa. Udah ya. Sebenarnya Kim Garam itu punya kasus perundungan, dia pelaku bully dan agensinya kebetulan agensinya itu sama dengan agensinya BTS. Nah, lepas dia debut, jadi korbannya speak up sedikit-sedikit gitu ya, berbicara tentang kelakuannya Kim Garam waktu dulu. Gitu. Dia dibully, inilah itu banyak sih sebenarnya. Dan si agensinya tuh menolak keras-keras, menyangkal kalau Kim Garam itu tidak seperti itu. Ternyata sudah disangkal seperti itu, muncullah korban-korban Iya, gitu. Yang si sudah Uyah, iya. Si Uyah itu. Jadi muncullah korban-korban dia. Jadi dia para korbannya speak up lebih detail lagi dan dengan bukti-buktinya, dan juga ada salah satu korbannya yang langsung menempuh jalur hukum. Iya. Entah kenapa agensinya itu tetap menolak, bukan, bahkan pada suatu itu mereka bilang bahwa dia hanya menegur, bukan membuli. Tapi who knows lah ya ini sebenarnya yang mana gitu yang benarnya. Makanya kita mau cari tahu nih ke Teteh. Jadi Kim Garam itu biodatanya kalau nggak salah tuh ya 16 November 2005. Dia zodiaknya masih muda ya? Scorpio. Ini fotonya. Pokoknya banyak banget, dan dia tuh ternyata pernah jadi kalau di Korea ada sidang kekerasan di sekolah ya, ada sidang kekerasan dan dia itu masuk ke dalam situ. Jadi dia pernah disidang juga. Iya. Dan banyak sidang pelaku kekerasan. Iya, di sidang. Nah ini nih Teh, fotonya si Kim Garam, si Uyah ini. Coba menurut Tata seperti apa? Komo ieu nya teu wawuh pisan. Coba dari sikap sifatnya seperti apa sih menurut Tata? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa ini. Ya kita kan butuhnya kejujuran ya, bukan masalah setting-settingan atau kita harus menahan diri untuk menjaga pihak-pihak tertentu untuk tidak tersinggung gitu. Kalau misalnya itu benar, ya emang sebenarnya kenyataannya seperti itu, ya kenapa enggak? Orangnya terlalu berani ya, Terlalu bahkan berani. maaf kata ya, dijaga mulutnya gitu. Mulutnya itu kurang bagus lah gitu. Jadi waktu SMP itu jadi waktu nggak tau lah tepatnya kapan-kapannya, aku juga lupa. Nanti kalian bisa lihat aja di web, itu banyak kan ya, web dan lain-lain, kalian bisa cari tahu di situ, dan itu bukti-buktinya sudah banyak. Jadi dia membuli, tapi belum secara fisik. Nah dia membuli, kalau kata kita mah kekerasan secara verbal ya, makian. Iya. Itu ke korban itu selama 2 minggu, sampai selama 2 minggu itu di korban dibully, dia akhirnya pengen keluar, yang korban bulinya itu loh. Untung nggak bunuh diri ya. Untungnya sih seperti itu. Mungkin kita nggak pernah tahu apa yang dirasain korbannya ya. Iya. Di saat dia dibully, setelahnya sampai akhirnya dia pengen keluar, itu karena dia udah putus asa sebenarnya. Udah, kalau kata kita mah kepercayaan dirinya udah diambil. Iya, paham.
orangnya terlalu berani di sini itu maksud yang dimaksud gitu. Dia itu nggak mikirin ke depannya seperti apa, gitu kan? Karena mulutnya itu maaf kata terlalu arogan, mulutnya, Iya. mulutnya terlalu berani. Tapi dia terkadang suka gimana ya? Sakit hatian gitu apa ya? Kesinggungan. Jadi maksudnya dia melakukan kekerasan secara verbal ya, berarti. Tapi untuk dia dibalas, Iya. dia nggak mau. Nah itu, kayak gitu, pinter kodek, Iya. gitu, Licik ya, Licik gitu kan. Iya. kayak gitu ya. Terus pedenya setinggi langit, terlalu pede. Ya mungkin ditunjang dengan mukanya ya, memang cantik ya gitu kan. Iya, tapi untuk pelaku pembuli seperti itu sebenarnya dia merasa dia super power, dia punya superioritas lebih. Aku hebat nih, gitu Kurang kan. gelis ya gitu Aku kan. cantik loh, aku tenar nih, aku populer, dan lu nggak bisa selevel sama orang. Gua princess, lu ceoda gitu. Ya Allah teh ya. Nah ya, si Uyahan ya, Teuyahan. Teuyahan. Berarti bener namanya Kim Garam. Dia Teuyahan tuh. Bingungan. Apa sih bahasa Indonesianya Teuyahan? Komplit sih Teuyahan itu. Belegu, teu sopan, Oke. nggak punya etika gitu kan. Urakan, nggak beradab, itu Uyahan. Ya jadi kayak gitu sih. Tapi mungkin dia juga punya Masalah. story ya, nggak masa lalu aja, Oh, story di lingkungannya. iya. Yang paling utama itu dia dari keluarganya. Kenapa tuh? Kenapa? Gitu. Bentar nih. Ini mulai agak hangat nih. Ya. Hot gimana nih? Emang keluarganya kenapa? Apakah dia kemungkinan dapat kekerasan juga di lingkungan keluarganya? Apa gimana? Oh, kalau masalah itu nggak tahu ya. Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak dicari tahu? Mungkin lebih ke cek bahasa keren nama naon sih? Apa? Broken home-nya. Gitu. Oh, broken home. Gitu. Tapi sebenarnya orang tuanya juga nggak terlalu gimana sih, bisa. Cuman mungkin karena dia merasa tidak menerima aja dengan keadaan dia. Dia denial dengan keadaannya. Oke, bad, gitu. denial again. Kayak gitu. Iya, tapi kan gini loh, kalau misalnya di keluarga kalian, ini salah satu contohnya buat kalian. Kalau misalkan di keluarga kalian memang tidak baik-baik aja, broken home itu bukan alasan buat hidup kita hancur, guys. Justru kebalik, kita harus membalikin posisinya buat menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya nggak? Iya. Ya ini juga maksud di sini tuh bukan dalam arti kata orang tuanya tidak mendidik. Iya. Orang tuanya mendidik. Emang di setiap keluarga pasti ada masalah gitu. Cuman kita pintar-pintar menyikapinya lah gitu ya. Ini karena dia tidak bisa menyikapi. Gitu. Cuma bisa jadi masalah. Dia merasa jadi korban aja terus gitu. Yang victim. Kayak gitu gitu. Harusnya kan harus lebih bijak, susah sih ya. Iya. Antara mau berkembang secara pemikiran atau tidak. Iya. Jadi menurut Teteh nih, ini dia sebenarnya beneran melakukan bullying dengan kasus-kasusnya dia apa gimana? Memang kalau misalnya kita lihat artikel-artikel dengan pembuliannya dia gitu, dengan bukti-buktinya, apa yang ngomongin Teh Ocha kayak dia tidak bisa menjaga mulutnya, Iya. sedikit arogan, itu emang buktinya seperti itu. Yang memang di artikel-artikel di web lah, emang bener ya? Iya. Iya, kenapa sih ditutupin sama agensinya gitu? Ditutupin mungkin karena dia mau debut, akhirnya berusaha untuk ditutupin, berusaha untuk disangkal karena mungkin nantinya takut mengganggu. Ya akan karirnya. mengganggu karena banyak yang pengen akhirnya banyak Knet, Korea netizen ya, Knet itu mereka akhirnya pengen Kim Garam itu nggak ada di Lesa Raven. Iya.
karena ya korbannya udah ada gitu ya, logis juga sih menurut aku kalau memang benar nih, kalau memang benar Kim Garam kayak gitu ya kan. Tapi kan korbannya sudah menempuh jalur hukum. Itu berarti bukan main-main lagi. Iya. Bukan hanya media play ya. Itu MP gitu menurut aku sih. Lagian kalau media play sampai segitu mau debut lagunya gitu kan, itu sangat merugikan sekali. Apakah agensinya menurut Teteh itu ya, apakah agensinya sendiri itu sebenarnya karena dia sudah terlanjur mengeluarkan banyak biaya? Bisa jadi kagok gitu kan, Iya, kagok iya. gitu kan, merugi ya. Tujuan dari si korban itu gitu. Korban-korban ini nunggu kesempatan yang tepat. Oke. Saya sama sekali nggak pernah suka sama yang namanya disebut pembulian, perempuan. Apapun bentuknya gitu. Mau Iya. itu verbal, fisik gitu. Yang verbal, wah udah. Iya, iya. Jangan sampai dicontoh gitu kan. Boleh ya. Nggak boleh gitu, karena apa sih untungnya? Kita mendiskriminasi seseorang tuh apa sih untungnya? Ya itu juga kan bisa merusak mental seorang. Iya, Kayak gitu ya. mental. Karena di saat mereka bunuh diri, apakah lu nantinya nggak akan bertanggung jawab ke depannya? Secara di dunia mungkin kesannya bukan kamu yang bersalah, karena kamu tidak membunuh secara langsung. Iya. Iya nggak? Tapi mentalnya dimatikan, bunuh diri, tanggung jawab lu di akhirat. Iya nggak? Iya nggak, Bet? Iya, dia serius banget. Guys, dia serius banget. Kalian di TV ini terus Iya, banget. karena ini benar-benar, Bet. Jadi ini benar-benar perundungan, Bet. Itu yang harus kita suarakan. Kita stop bullying lah, jangan sampai kita berlebihan menghina orang. Untuk kalian yang suka bully seperti itu, tolong di stop, karena kita akan bertanggung jawab atas masa depan kehidupan seseorang. Iya. Serius loh, ini bener serius. Untuk pelaku bullying, stop bullying dari sekarang gitu. Jangan sampai menenggelamkan mimpi orang lain gitu. Kalau misalnya lu mau percaya sendiri terserah, tapi jangan memadamkan cahaya orang lain. Itu kan ya. Demi Dia pengen bersinar sendiri. Terus untuk korban-korban bullying ya, jangan diem aja, kalian harus speak up. Emang benar kalian harus Iya. speak up, karena semakin kalian terus dirundung, semakin kalian diam, mereka akan semakin merasa dirinya punya power lebih. Iya. Speak up. Dan untuk orang-orang sekitarnya, jika misalnya ada yang dibully, tolong dibantu, jangan bungkam. Iya. Jangan takut. Jangan takut, jangan Jangan bungkam. takut. Kenapa? Karena kejahatan bisa sangat menyebar luas gitu, semakin tinggi ya Teh. Karena apa? Karena orang baik yang diem aja. Oke, balik lagi nih ke Kim Garam ya. Jadi menurut Teh dia benar. Iya. Nah sekarang bahkan ada sebagian kene Korea netizen itu yang bilang bahwa si korban yang melakukan settingan. Enggak lah, enggak kayak gitu. Enggak Jadi kayak si gitu. korban itu benar. Iya, enggak kayak gitu. Itu lebih ya seperti kata Teteh tadi, ada yang harus ditutupin demi debutnya ini gitu kan. Iya. Jangan sampai namanya belum apa-apa udah jelek gitu kan. Kayak gitu. Sebenarnya kalau agensinya juga nggak terlalu salah sih ya, karena kan dia nggak tahu ya Iya. masa lalu dan kelakuan anak ini gitu. Iya. Anak muda itu isilah sama hal-hal yang positif ya. Buat bangsanya, buat keluarganya, buat orang-orang terdekatnya. Iya, Dekat. harus seperti itu. Kalian jangan anggap ini serius banget. Kita nelaah dulu, kita teliti dulu kasusnya seperti Iya. apa gitu. Enggak ujuk-ujuk langsung gitu ya. Enggak, tapi minimal jangan dicontoh kalaupun iya Kim Garam melakukan bullying. Oke, Somai, sampai di sini dulu video kita ya. Buat kalian yang idola, kalian yang pengen di Terawang, komentar di kolom komentar atau DM di IG kami di mystical_experience66. Tetap nonton video kami dan jangan lupa subscribe, Like, komen, share.